Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mas Nawahab dengan NPM 0227221153 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Hairun. Nah, dan sebelumnya terima kasih pada Bapak Dr. Suito SE MSI AK CSRS CSRA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Teori Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang agensi teori. Nah, langsung saja saya ke pembahasannya. Nah, agensi teori adalah teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal atau pemilik dan pemberi kuasa dan agen atau pihak yang memberi kuasa untuk menjalankan tugas tertentu. Nah, teori ini sering digunakan dalam bidang manajemen, ekonomi, dan keuangan untuk menganalisis dinamika antara pihak yang mendelegasikan pekerjaan atau prinsipal dan pihak yang menjalankan atau agen. Nah, lanjut ke latar belakang. Dalam organisasi, seringkali terjadi pemisahan antara kepemilikan atau pemegang saham dan pengelola atau manajemen. Nah, hal ini menimbulkan masalah utama yang dikenal sebagai masalah agensi atau agensi problem, yaitu konflik kepentingan yang muncul ketika yang pertama kepentingan prinsipal dan agen tidak selaras. Agen cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan prinsipal. Dan yang kedua yaitu komunikasi tidak simetris. Nah, komunikasi tidak simetris ini agen memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan prinsipal sehingga prinsipal kesulitan untuk memantau kinerja agen. Nah, dan berikutnya yaitu dalam konteks ekonomi dan perniagaan, teori agensi sering digunakan untuk menerangkan masalah yang timbul akibat perbedaan antara objektif dan insentif prinsipal dan agen seperti dalam pengurusan syarikat di mana pemegang saham atau prinsipal mengubah pengurus atau agen untuk menguruskan operasi syarikat. Nah, kadangkala pengurus mungkin tidak berusaha sepenuhnya untuk memaksimumkan keuntungan pemegang saham yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut. Nah, ada beberapa isu terutama yang timbul dalam teori agensi. Yang pertama yaitu masalah agensi. Nah, masalah agensi ini berlaku apabila agen bertindak mengikuti kepentingan sendiri, mungkin bertentangan dengan objektif prinsipal. Nah, dan yang kedua yaitu kos agensi. Nah, kos agensi ini yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk memastikan agen bertindak selaras dengan kepentingannya, seperti insentif atau kawalan. Nah, dan yang ketiga yaitu simetri maklumat. Nah, adalah keadaan di mana agen mempunyai maklumat lebih banyak atau lebih baik daripada prinsipal yang menyebabkan ketidakpastian atau penyelewengan dalam pengurusan. Teori ini sangat penting dalam memahami struktur organisasi dan hubungan kuasa dalam berbagai bidang termasuk kewenangan, pengurusan, dan dasar awam. Nah, berikutnya ada elemen utama dalam agensi teori. Yang pertama, prinsipal. Nah, prinsipal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atau memberi kuasa, contohnya pemegang saham dalam perusahaan. Nah, dan yang kedua yaitu agen, pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola atau melakukan tugas tertentu, contohnya manajer atau eksekutif. Dan yang ketiga yaitu kontrak agensi, perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara prinsipal dan agen. Dan yang keempat yaitu konflik kepentingan. Nah, ketidaksesuaian antara tujuan prinsipal dan agen. Dan yang kelima yaitu biaya agensi atau agensi cost. Nah, biaya yang muncul untuk memantau agen atau mencegah konflik yang merupakan yang pertama yaitu biaya motoring. Nah, biaya motoring ini biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk memantau kinerja agen. Dan berikutnya yaitu biaya pinjaman. Nah, biaya pinjaman ini biaya yang dikeluarkan agen untuk meminjam bahwa bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Dan yang ketiga yaitu biaya residual. Nah, biaya residual yaitu biaya yang timbul akibat ketidakseimbangan kepentingannya yang tidak dapat dihilangkan. Nah, yang berikutnya yaitu asumsi dasar dalam agensi teori.
di mana yang pertama manusia rasional, yaitu agen dianggap cenderung bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya, dan yang kedua yaitu informasi tidak sempurna. Nah, prinsipal tidak memiliki semua informasi yang tidak dimiliki agen. Yang ketiga, kontrak tidak lengkap. Nah, kontrak tidak lengkap ini tidak semua kemungkinan dapat diatur dalam kontrak. Nah, solusi dari masalah tersebut adalah yang pertama, mekanisme insentif. Memberikan insentif kepada agen agar kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan prinsipal, contohnya bonus berbasis kinerja. Dan yang kedua yaitu monitoring, yaitu mengawasi tindakan agen melalui laporan rutin, audit atau evaluasi kinerja. Dan yang ketiga, pembagian risiko. Nah, menetapkan sistem pembagian risiko ini yang adil antara prinsipal dan agen untuk mengurangi ketidakpastian. Nah, selanjutnya itu penerapan agensi teori. Nah, dalam penerapan agensi teori ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dalam manajemen perusahaan. Nah, hubungan manajemen perusahaan, hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajer atau agen. Nah, yang kedua yaitu mekanisme tata kelola perusahaan atau corporate governance, atau dirancang untuk memindahkan konflik agensi. Nah, dan yang kedua yaitu dalam hubungan kontrak. Nah, hubungan kontrak ini antara pemilik proyek atau prinsipal dan kontraktor atau agen. Nah, dan yang ketiga yaitu dalam pasar keuangan. Nah, dalam pasar keuangan ini ada hubungan antara investor atau prinsipal dan pengelola dana yaitu agen. Nah, selanjutnya kritik terhadap agensi teori. Yang pertama, terlalu fokus pada kepentingan individu sehingga kurang mempertimbangkan aspek kolaborasi. Nah, dan yang kedua yaitu mengasumsikan manusia rasional sepenuhnya, padahal ada faktor emosional dan sosial yang mempengaruhi keputusan. Nah, dan yang ketiga yaitu cenderung berorientasi pada pengurangan konflik, bukan penguatan hubungan antara prinsipal dan agen. Nah, contohnya seperti penerapan agensi teori. Nah, dalam penerapan agensi teori ada satu, yang pertama dalam perusahaan. Nah, dalam perusahaan ini hubungan antar pemegang saham atau prinsipal dan manajer atau agen. Pemegang saham menginginkan keuntungan maksimal, tetapi manajer mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadinya seperti kenaikan gaji atau fasilitas kerja. Yang kedua yaitu dalam pasar keuangan. Hubungan antara investor atau prinsipal dan manajer investasi atau agen. Investor ingin mendapatkan pembelian terbaik, tetapi manajer investasi mungkin mengambil resiko yang tidak sejalan dengan preferensi investor. Nah, dan yang ketiga yaitu dalam proyek. Nah, dalam proyek ini hubungan antara pemilik proyek atau prinsipal dan kontraktor atau agen. Pemilik proyek menginginkan kualitas terbaik dengan biaya minim, tetapi kontraktor mungkin memprioritaskan keuntungan pribadinya. Nah, dari pembahasan materi di atas, kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu agensi teori adalah alat yang penting untuk memahami dinamika hubungan antara prinsipal dan agen, terutama dalam konteks organisasi. Dalam pengelolaan sumber daya, namun penerapan memerlukan penyesuaian dengan situasi nyata dan mempertimbangkan faktor non-ekonomi seperti etika dan hubungan antara individu. Baik, itulah pembahasan materi dari saya mengenai agensi teori. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.